Bapak Ibu dan kalian, tema kita pada kesempatan siang hari ini adalah webinar wakaf yayasan dengan tema implementasi wakaf asuransi syariah, solusi dana wakaf abadi untuk yayasan pendidikan dan pesantren. Acara kita kesempatan siang hari ini diselenggarakan oleh Wakaf Mulia Institute, sebuah lembaga yang fokus melakukan edukasi dan literasi wakaf kepada masyarakat. Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, silahkan bagi Bapak Ibu yang hadir bisa terlebih dahulu mengisi presensi ya di chat Zoom. Silakan bisa menuliskan nama, nomor WA dan juga asal yayasan Bapak Ibu. Mohon dibantu Mbak Erna untuk format presensinya. Ya, terima kasih. Bapak Ibu di chat Zoom sudah ada ya untuk format presensinya. Bapak Ibu bisa mengisi dan insya Allah nanti materi akan dikirimkan ke WA Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, kita akan langsung saja memulai acara kita pada kesempatan siang hari ini. Marilah forum kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi memperlancar acara kita dan juga tentunya membawa keberkahan bagi kita semua yang hadir di ruang Zoom ini. Bapak Ibu, Ustadz dan Ustazah sekalian, saat ini wakaf menjadi sesuatu yang memang sedang banyak diperbincangkan gitu ya. Dan tentunya dengan banyaknya atensi masyarakat, negara terhadap wakaf ini, kemudian muncul ya inovasi-inovasi di dunia perwakafan ini. Salah satu inovasi yang saat ini kemudian didukung sepenuhnya oleh Badan Wakaf Indonesia adalah program wakaf asuransi syariah. Nah, kesempatan hari ini kita akan langsung saja ya mendengarkan pemaparan terkait dengan implementasi ya wakaf asuransi syariah, di mana ini bisa menjadi solusi untuk dana wakaf abadi untuk yayasan pendidikan dan pesantren yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Beliau adalah Bapak Eko Prianto, SE CWC, Certified Wakaf Kompeten. Saat ini beliau sebagai Direktur di Wakaf Mulia Institute. Beliau juga menjadi salah satu pengurus pusat ANI, Asosiasi Nazir Indonesia, dan juga menjadi salah satu tim asesor di LSP Badan Wakaf Indonesia. Kepada Bapak Eko Prianto, kami persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Bapak Ibu, para ustadz ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala berkah dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita pada kesempatan eh, hari ini ya bisa bertemu, bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan ya siang hari ini kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salam salam semoga tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW pada keluarganya, pada sahabatnya, dan pada pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, pada kesempatan siang hari ini kita akan sharing ya bersama berkaitan tentang implementasi wakaf asuransi syariah ya dalam rangka menjadi solusi ya sumber dana wakaf abadi bagi lembaga pendidikan, lembaga sosial, pesantren. Baik, kita segera mulai saja. Acara kita pada hari ini diselenggarakan oleh Wakaf Mulia Institute. Ini adalah sebuah lembaga yang kita dirikan ya dalam rangka ingin melakukan proses edukasi dan upaya kita untuk meningkatkan literasi wakaf di Indonesia. Nah, Wakaf Mulia sendiri kantor pusatnya ada di Kompleks Masjid Akbar, Kemayoran, Jakarta Pusat. Untuk kantor operasionalnya ada di Jalan Imogiri Timur, kilometer 8,5, Demangan Kopen, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta.
Kemudian misi ya dari Wakaf Mulia, yang pertama kita ingin melakukan syiar wakaf baik secara online maupun secara offline. Kemudian kita juga melakukan kolaborasi ya, menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam upaya membumikan wakaf. Kemudian juga melakukan fundraising, membantu masyarakat yang ingin berwakaf disalurkan melalui Nazir Resmi Wakaf Mulia. Kemudian juga kita mengembangkan program-program pelatihan dalam upaya optimalisasi wakaf. Kemudian kita juga membangun komunitas, di antaranya komunitas pejuang wakaf. Kita juga mensupport pengembangan organisasi yang bergerak di dunia perwakafan ya. Baik, nah bagaimana profil dari Wakaf Mulia Institute? Nah, kita simak dulu. Dalam setiap langkah, kita bisa memberikan arti yang mendalam. Selamat datang di Wakaf Mulia Institute, tempat di mana setiap langkah kita menjadi bermakna. Wakaf Mulia adalah sebuah lembaga yang senantiasa berkomitmen dalam melakukan edukasi tentang wakaf kepada umat. Harapannya ke depan dengan edukasi yang terus-menerus kita lakukan, pemahaman dan implementasi wakaf dari masyarakat kita menjadi lebih baik sehingga wakaf bisa dijadikan sebagai fondasi dalam membangun umat menuju pada kesejahteraan dan kejayaan umat Islam. Wakaf Mulia didirikan di awal tahun 2020 yang memiliki tujuan ya bagaimana kita ingin ikut berkontribusi dalam dunia perwakafan. Nah, dalam upayanya itu Wakaf Mulia juga telah menjadi Nazir Wakaf Uang yang resmi ya terdaftar di Badan Wakaf Indonesia. Visi dari Wakaf Mulia, kita ingin menjadi lembaga yang terdepan dalam proses syiar dan optimalisasi wakaf di Indonesia demi kesejahteraan dan kejayaan umat. Dalam rangka mewujudkan visi dari Wakaf Mulia banyak mengadakan event-event, kegiatan pelatihan, kemudian training, dan juga webinar-webinar untuk memberikan edukasi wakaf kepada masyarakat dan juga syiar wakafnya. Salah satu program andalan dari Wakaf Mulia adalah pelatihan dan sertifikasi Nazir bekerjasama dengan LSP Badan Wakaf Indonesia. Selain itu, Wakaf Mulia juga membantu yayasan-yayasan yang ingin mengembangkan program digital fundraising untuk mengoptimalkan potensi yayasan dalam menghimpun dana wakaf, infak, dan sedekah. Wakaf Mulia Institute berkomitmen untuk menjalankan misi mulia melalui perubahan positif untuk menciptakan inisiatif dan inovasi wakaf yang terarah. Kami meyakini bahwa wakaf bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang memberdayakan, serta menciptakan lingkungan yang lebih adil berkelanjutan. Ketua LSP Badan Wakaf sekaligus Komisioner Badan Wakaf Indonesia menyatakan pertama selamat buat rekan-rekan yang ada di Wakaf Mulia. Karena Allah izinkan tentunya sudah mendapatkan izin sebagai Nazir Wakaf Uang. Artinya apa? Artinya bagi yang ingin berwakaf maka nggak usah ragu lagi. Wakaf Mulia adalah wadah kita untuk melakukan wakaf uang. Poin yang kedua, pengurus yang ada dalam Wakaf Mulia semuanya juga sudah mendapatkan sertifikat kompetensi. Ini juga menandakan apa? Profesionalitas pengelolaan yang ada di Wakaf Mulia. Wakaf, yes, yes, yes. Nazir, kompeten, kompeten, kompeten. Oke, baik itu ya Bapak Ibu sekalian, ya profil singkat berkaitan dengan Wakaf Mulia Institute. Nah, berikutnya kita mulai masuk ke tema kita ya, bahwa ya, tema kita berkaitan tentang wakaf ya asuransi syariah gitu ya.
Nah, sebelum kita bicara detail, maka kita review ya terlebih dahulu tentang apa sih pengertian dari wakaf ini. Nah, kita bisa lihat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa wakaf itu adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum syariah. Nah, artinya wakaf ini adalah perbuatan hukum. Ya, kenapa perbuatan hukum? Karena dalam proses wakaf ini ya kita memisahkan ya harta benda milik kita ya. Awalnya harta benda itu milik kita pribadi, kemudian kita pisahkan menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga artinya Bapak Ibu sekalian ya bahwa harta ya wakaf itu milik Allah, maka dia harus dijaga kelestariannya ya. Nah, begitu juga berkaitan dalam konteks yayasan, memang idealnya setiap yayasan itu memiliki yang namanya lembaga wakaf. Jadi setiap yayasan tuh idealnya membentuk yang namanya lembaga wakaf, ya. Kenapa penting membentuk lembaga wakaf? Karena ya sesuai dengan aturannya bahwa harta wakaf itu adalah hartanya Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak boleh diakui menjadi harta yayasan. Nah, karena sekarang dalam prakteknya banyak yayasan yang kemudian di laporan keuangannya ya mencantumkan aset yang itu sesungguhnya bukan aset yayasan ya, tapi sesungguhnya itu adalah aset wakaf. Nah, tapi di laporan keuangannya diakui sebagai aset yayasan. Nah, oleh karena itu ya dalam aturan ya akuntansi yaitu PSAK ya 412 bahwa laporan keuangan wakaf itu tidak boleh dicampur atau dikonsolidasikan dengan laporan keuangan yayasan sehingga terpisah. Nah, inilah tugasnya nanti ya unit ya lembaga wakaf ya di bawah yayasan ini yang tugasnya adalah kemudian mendokumentasi mana harta-harta yayasan, mana harta-harta wakaf. Nah, kemudian dia tugasnya setelah mendokumentasi, tugasnya menjaga ya harta benda wakaf itu, kemudian mengelolanya, mengembangkannya, dan juga menyalurkan hasil dari manfaatnya kepada mauquf alaih. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi, hal penting yang harus kita pahami bahwa harta wakaf itu milik Allah, sehingga memang harus kita, kalau dalam konteks yayasan, ya harus kita pisah gitu ya antara harta yayasan dengan harta wakaf. Nah, kemudian apa saja unsur dari wakaf itu? Yang pertama adalah wakif, orang yang berwakaf. Berikutnya ada mauquf alaih, yaitu penerima manfaat wakaf ya, penerima manfaat wakaf. Nah, dalam konteks penerima manfaat wakaf ini ya istilahnya penerimanya sangat luas ya. Nah, bisa untuk keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, termasuk ya mauquf alaih ini bisa juga lembaga pendidikan kita, lembaga sosial kita. Nah, karena dalam konteks nanti kita mengembangkan wakaf, ini dalam rangka untuk melahirkan yang namanya kemandirian finansial bagi lembaga kita, sehingga lembaga kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ya, khususnya kalau lembaga pendidikan berarti pelayanan terbaik berkaitan dengan dunia pendidikan. Kalau yayasan sosial berarti pelayanan terbaik berkaitan dengan aktivitas sosial, gitu ya. Nah, inilah wakaf ini kemudian bisa menjadi solusi kemandirian finansial. Berikutnya nazir, ini pengelola harta benda wakaf. Nah, dalam konteks ini berarti yayasan kita ya bisa menjadi nazir. Mauquf, harta benda wakaf itu sendiri. Berikutnya sighah, ikrar wakaf. Berikutnya jangka waktunya. Apakah jangka waktunya abadi atau jangka waktunya sementara? Nah, berikutnya bagaimana dengan jenis harta benda wakaf? Kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, jenis harta benda wakaf itu sangat luas, gitu ya. Tidak seperti yang selama ini masyarakat pahami ya. Biasanya masyarakat memahaminya harta benda wakaf itu identik dengan TBK ya. Apa itu TBK? Tanah, bangunan, kuburan. Nah, padahal kalau kita lihat di dalam undang-undang, harta benda wakaf sangat luas. Misalnya harta benda yang tidak bergerak. Misalnya tanah, bangunan, tanaman, hak milik atas rumah susun, atau juga harta benda tidak bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah dan undang-undang berlaku.
Berikutnya ada harta benda yang bergerak, misalnya apa? Uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan harta benda bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah dan undang-undang berlaku. Nah, kalau kita lihat di dalam undang-undang ini memang harta benda wakaf sangat luas. Nah, tapi ada harta benda wakaf yang sangat strategis kita kembangkan, yaitu disebut dengan nama harta benda wakaf berupa uang. Nah, kenapa harta benda wakaf berupa uang? Karena harta benda wakaf uang berupa uang ini fleksibel, gitu ya. Dan juga semua orang bisa berwakaf. Bahkan 1 rupiah pun mungkin orang bisa berwakaf. Nah, asal bisa transfer gitu ya. Apalagi di era digital sekarang ini, nah, bisa ya. 1 rupiah pun mungkin bisa kita berwakaf. Nah, artinya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara skema apa ya kalau istilahnya? Bicara skema wakaf ini memang jenisnya sangat luas ya untuk harta benda wakafnya, terutama yang bergerak. Nah, menariknya ya, yang bisa kita kembangkan dengan optimal yaitu harta benda wakaf berupa uang. Nah, apa itu harta benda wakaf berupa uang itu? Yaitu wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih. Ya. Apa bedanya wakaf uang dengan infak sedekah biasa? Kalau infak sedekah biasa, skemanya kita kumpulkan, kemudian kita salurkan. Tapi kalau wakaf uang, skemanya kita kumpulkan, kita produktifkan, hasilnya baru kita salurkan. Nah, Masya Allah ya. Dan menariknya kalau infak sedekah itu kan ya berarti kita harus fundraising terus gitu ya. Tapi kalau wakaf uang ya mungkin kita fundraising terus tapi aset wakafnya dia tidak berkurang tapi dia akan terus bertambah. Nah gitu. Nah, ini menariknya ketika lembaga kita mengembangkan wakaf uang. Maka pastikan lembaga kita mengembangkan wakaf uang gitu ya. Nah, bagaimana fatwa MUI berkaitan dengan wakaf uang ini? Hukumnya adalah jawaz, boleh. Akan tetapi nilai pokok wakaf uang harus dijamin pelestariannya. Tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Nah, potensinya bagaimana wakaf uang? Dahsyat. Ada 180 triliun. Nah, Indonesia juga sebagai negara muslim terbesar di dunia dan merupakan salah satu negara paling dermawan. Ya, artinya ini potensi besar ya Bapak Ibu sekalian. Nah, apa saja pilihan dari wakaf uang? Nah, kita lihat yang pertama ada namanya wakaf melalui uang. Nah, apa itu wakaf melalui uang? Wakaf melalui uang ini skemanya wakif ya menyerahkan sejumlah dana ke nazir yang di sana ya peruntukannya sudah jelas. Apakah untuk pembebasan lahan, kemudian pembangunan gedung, membeli mobil operasional. Nah, jadi kalau wakaf melalui uang ini peruntukannya udah jelas. Nah, bolehkah hal ini? Boleh, sesuai dengan keputusan Lembaga Fikih Oki nomor 140 dan Standar Syariah di Bahrain tentang wakaf. Dan Peraturan BWI nomor 1 tahun 2020. Dan wakaf melalui uang ini ada 2 jenisnya. Ada wakaf melalui uang yang sifatnya komersil, ada wakaf melalui uang yang sifatnya sosial. Kalau yang sosial misalnya untuk masjid gitu ya, untuk bangun pesantren dan seterusnya. Tapi kalau yang sifatnya produktif, contohnya wakaf melalui uang sawah produktif misalnya gitu ya, atau wakaf melalui uang depot air minum isi ulang gitu ya. Nah, karena dia dengan tujuan produktif. Nah, kita mengeluarkan wakaf tapi dengan tujuan produktif. Nah, ini namanya wakaf melalui uang. Kemudian ada wakaf uang abadi. Kalau wakaf uang abadi yaitu ya skemanya wakif menyerahkan sejumlah dana ke nazir melalui rekening nazir di LKSPWU, Lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf uang. Kemudian nazir berkewajiban memproduktifkan wakaf uang ini kemudian sekaligus menjaga keabadiannya. Nah, kemudian ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nazir memproduktifkan ini ya? Nah, dia bisa diproduktifkan di usaha syariah secara langsung. Tapi di sini dia harus ada penjaminannya ya, karena dana wakafnya nggak boleh hilang gitu ya. Berikutnya atau investasi di instrumen perbankan syariah, misalnya deposito syariah, sukuk dan seterusnya. Yang di situ tentunya sudah ada penjaminannya. Nah, hasil dari pengelolaan ini kemudian disalurkan ke mauquf alaih. Nah, ya, makanya dalam konteks lembaga pendidikan kita, lembaga sosial kita, hasilnya ini bisa disalurkan ke lembaga pendidikan kita, lembaga sosial kita, gitu, dalam rangka kemandirian finansial, gitu ya.
Nah, ini sesuai dengan peraturan BWI nomor 1 tahun 2020, wakaf uang abadi. Jadi kalau wakaf uang abadi itu objek wakafnya adalah uangnya gitu ya. Kemudian ada wakaf uang berjangka. Nah, kalau wakaf uang berjangka sama seperti wakaf uang abadi, tapi ada jangka waktunya minimal 1 tahun, minimal 1 juta. Nanti diinvestasikan ke instrumen perbankan syariah. Misalnya deposito syariah, sukuk, dan seterusnya. Nah, yang aman ya Bapak Ibu. Nah, dalam pengembangan wakaf uang ini nanti akan masuk ke proyek-proyek wakaf produktif secara real. Misalnya bebas of wakaf, misi ulang, laundry, minimarket, budget hotel, tempat wisata, yang tentunya sudah melalui analisa yang matang ya dan yang profitable, berkesinambungan atau sustainable gitu ya. Kemudian berdampak social impact gitu ya. Dan juga tentunya disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh nazir gitu ya. Nah, dalam mengelola wakaf uang ini. Nah, artinya akan lahirlah wakaf-wakaf produktif nanti. Ini ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian dalam pengembangan wakaf uang ini kemudian ada inovasi yang dikembangkan ya. Nah, dalam inovasi wakaf uang ini yang kita sebut dengan nama wakaf asuransi syariah. Nah, ini kita mulai bahas wakaf asuransi. Jadi wakaf asuransi syariah ini adalah pengembangan ya, inovasi ya dari wakaf uang ya. Nah, wakaf asuransi syariah ini adalah solusi kita bisa berwakaf dalam jumlah besar, bahkan kita bisa berwakaf 1 miliar. Nah, dan program ya wakaf ya wakaf asuransi syariah ini juga sudah masuk di dalam roadmap ya Komite Nasional Ekonomi Syariah gitu ya. Nah, ekonomi dan keuangan syariah. Jadi KNKS ya. Nah, jadi ini sudah ada roadmapnya tentang perwakafan di Indonesia dan wakaf asuransi syariah ini menjadi bagian dari roadmap yang dikembangkan di dalam ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Nah, apa itu wakaf asuransi syariah? Wakaf asuransi syariah ini adalah sebuah metode saling tolong-menolong dalam upaya ya kita menyempurnakan kebaikan, ya menyempurnakan amal dengan wakaf terbaik menggunakan instrumen asuransi jiwa syariah. Ya sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 106 tahun 2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Nah, bagaimana pendapat Ketua Badan Wakaf Indonesia? Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhir-akhir ini pertumbuhan tentang wakaf ini luar biasa. Kita tentu sangat bersyukur karena instrumen tentang kesejahteraan, keharkatan, keabadian yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat sekarang tumbuh kembali. Tugas BWI Badan Wakaf Indonesia yaitu ingin mengajak pada seluruh masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam untuk bersama-sama membangkitkan dunia perwakafan. Derivasi tentang produk wakaf juga semakin ragam, mulai dari wakaf yang sifatnya konservatif yaitu untuk masjid, untuk mushola, untuk permakaman dan seterusnya, juga ada wakaf yang sifatnya menghasilkan atau wakaf produktif, meskipun sebenarnya seluruh wakaf itu harus produktif karena esensi dari perwakafan itu adalah bendanya, aset atau harta wakaf itu tetap dia harus bersifat abadi, yang bisa dimanfaatkan itu adalah hasil dari pengelolaan itu. Derivasi produk wakaf pun juga sangat beragam, mulai dari wakaf uang sampai dengan yang sekarang ini kita ingin bahas lebih mendalam nantinya, yaitu wakaf asuransi. Tentu konteksnya adalah syariah. Dewan Syariah Nasional pun juga sudah memberikan pertimbangan fatwa bahwa wakaf di bidang asuransi ini boleh tidak melanggar peraturan dan perundangan.
Oleh karena itu kami ingin mengajak pada seluruh masyarakat untuk berbondong-bondong berwakaf asuransi. Itu semua kita ingin melanjutkan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sukses selalu dunia perwakafan, termasuk wakaf asuransi syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu ya pendapat Ketua Badan Wakaf Indonesia, Profesor Muhammad Nur. Nah, bagaimana konsep dari wakaf asuransi syariah ini? Konsepnya sederhana ya, bahwa wakaf asuransi syariah ini adalah sebuah inovasi dalam dunia perwakafan, di mana ini bisa memberikan solusi bagi masyarakat untuk bisa berwakaf dalam jumlah besar, bahkan dia bisa berwakaf 1 miliar, gitu ya. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya mereka bisa awali dengan iuran rutin ya setiap bulan. Jadi mungkin kalau langsung jumlah besar 100 juta, 200 juta mungkin cukup berat ya, tapi bisa diawali dengan iuran rutin dulu setiap bulan. Ya, nah iuran rutin ini ya akadnya apa? Akadnya tabaru, yaitu iuran hibah kebajikan tolong menolong di antara peserta, bukan untuk tujuan komersil tanpa unsur riba. Nah, iuran rutin setiap bulan ini ya kalau biasa kita sebut dengan nama asuransi jiwa syariah. Nah, apa bedanya antara wakaf asuransi syariah dengan asuransi jiwa syariah? Kalau wakaf asuransi syariah bedanya ya ketika awal mengikutinya itu ada namanya wa'ad, yaitu janji untuk berwakaf. Nah, ya nanti ditandatangani oleh peserta dan juga ditandatangani oleh ini ya ahli waris. Nah, kemudian ya kalau ini dilakukan suatu saat pesertanya ya mungkin misalnya meninggal, maka akan dapat santunan. Nah, dari santunan yang didapatkan ini ya maksimal 45%-nya dapat diwakafkan sesuai dengan wa'ad ya. Jadi ini maksimal, jadi boleh 30%, 20% yang diwakafkan. Nah, ini tergantung wa'adnya ya. Nah, kemudian yang 55% dapat juga kemudian disalurkan ke ahli waris, kayak gitu ya. Makanya dengan skema wakaf asuransi syariah ini, kalau selama ini ketika orang mengikuti asuransi syariah, kemudian meninggal dapat santunan 100% untuk ahli waris, gitu ya. Nah, dengan skema wakaf asuransi syariah ini ada dua kemanfaatan, ya. Nah, ketika mendapatkan santunan, sebagian disalurkan untuk ahli waris, sebagian disalurkan untuk wakaf. Nah, sehingga yang namanya peserta ini mendapatkan kemanfaatan dunia akhirat. Dari sisi dunia bisa memberikan santunan ke ahli waris, dari sisi akhirat ini kemudian bisa berwakaf. Ya, dan ini bisa menjadi solusi husnul khotimah, tiket menuju surga. Yang nanti ini disalurkan ke nazir atau yayasan. Nah, kalau kita sebagai lembaga wakaf atau yayasan ya yang mengembangkan, ya maka bisa jadi disalurkan ke yayasan kita. Nah, ini konsep ya dari wakaf asuransi syariah. Jadi simple ya. Sebenarnya ini ya mungkin bisa dikatakan kayak inovasi dalam bentuk bundling gitu ya. Jadi kalau selama ini orang ikut asuransi syariah itu hanya untuk ahli waris, tapi dengan skema ini dia ini ditambah dia berwakaf. Nah, sehingga wakaf asuransi syariah ini bisa menjadi solusi ya, karena kan ada istilah harta waris tidak bisa dibawa mati gitu ya. Nah, harta waris tidak dibawa mati. Tapi harta wakaf itu bisa dibawa mati ya. Nah, karena akan mendapatkan pahala mengalir. Nah, makanya skema ini menarik sekali ya Bapak Ibu sekalian, dalam rangka memberikan solusi bagaimana seluruh aktivitas kita itu ada konsep wakafnya. Jadi kalau istilahnya wakaf lifestyle, kira-kira gitu ya. Nah, bagaimana pendapat anggota Dewan Syariah Nasional MUI, yaitu Ustadz Oni Syahroni, berkaitan tentang wakaf asuransi syariah? Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI memperkenankan wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi dengan 3 kriteria.
Kriteria yang pertama adalah bahwa apabila ada seseorang atau entitas mewakafkan manfaat tersebut di asuransi jiwa syariah, maka itu berarti janji untuk berwakaf. Dan janji ini harus dipenuhi dan mengikat. Sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang janji atau wa'ad dan sebagaimana pendapat Ibnu Syubrumah. Kriteria yang kedua adalah bahwa wakaf ini harus mendapatkan persetujuan dari calon penerima manfaat dan ahli waris. Karena salah satu kriteria wakaf, manfaat atau aset wakaf tersebut itu harus menjadi milik penuh pewakaf. Oleh karena itu, untuk memenuhi unsur milkiyah dan kepemilikan ini, maka persetujuan dari calon ahli waris dan calon penerima manfaat itu harus terpenuhi. Dan yang ketiga adalah bahwa manfaat yang akan diwakafkan tersebut itu tidak boleh melebihi dari 1/3 dari total manfaat investasi dan tidak boleh melebihi 45% dari total manfaat asuransi. Rambu-rambu yang ketiga ini sesungguhnya ingin terhindar dari cacat ridho atau perselisihan antara ahli waris dengan penerima manfaat, dengan nazir, dengan pihak asuransi. Mudah-mudahan dengan ketiga kriteria ini, wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi telah comply dan patuh dengan syariah atau Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik itu ya gambarannya dari Dewan Syariah Nasional MUI. Jadi program ini memang sudah istilahnya sudah sesuai ya dengan standarisasi secara syariah. Nah, kemudian ya konsep wakaf asuransi syariah ini adalah solusi kita menuju husnul khotimah. Kita bisa belajar atau kita bisa ambil pelajaran dalam surah Al-Munafikun ya, di mana Allah berfirman, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata, dia menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Nah, di sini ada orang yang sudah saatnya meninggal tapi minta ditunda kepada Allah, gitu ya. Nah, pertanyaan dia minta ditunda kepada Allah mau ngapain? Pastinya dia ibadah ya yang dia akan lakukan. Nah, tapi ibadah apa? Nah, ternyata bukan umroh, haji, sholat yang dia sampaikan, tapi adalah sedekah. Atau bahasa kita lain, tapi wakaf mungkin yang disampaikan. Nah, artinya ini sebuah pelajaran penting ya bagi kita ya Bapak Ibu sekalian. Yang namanya kematian itu tidak bisa kita rencanakan. Ya, tapi yang namanya persiapan ya menuju kematian itu bisa kita rencanakan sejak dari sekarang. Nah, konsep dari wakaf asuransi syariah ini istilahnya mitigasi resiko akhirat kita. Nah, gitu ya. Jadi kita persiapkan ya Bapak Ibu. Jadi dan sebaik-baiknya manusia kata Rasulullah adalah yang mempersiapkan ya kematiannya, itu adalah sebaik-baiknya manusia. Atau manusia yang cerdas itu adalah yang mempersiapkan kematian yang terbaik. Nah, gitu. Nah, konsep dari wakaf asuransi syariah itu ya bagian dari mitigasi ya resiko akhirat kita. Nah, kira-kira gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana implementasinya? Nah, di sini saya akan sharingkan ada salah satu program ya dengan konsep wakaf asuransi syariah namanya program Rizkia. Nah, program Rizkia ini program yang kerjasama kita ya dengan salah satu asuransi syariah namanya Generali Syariah, yang memberikan 3 solusi, yaitu pertama solusi santunan, yang berikutnya solusi wakaf, dan solusi tabungan. Nah, bagaimana konsepnya? Nah, ini kita ambil aja contoh ilustrasi ya. Misalnya ada namanya Pak Burhan, umurnya 30 tahun. Ya. Kemudian dia mengikuti program Rizkia. Ya. Nah, dia pilihnya ya yang dia pilih manfaat meninggalnya berapa? Santunannya 100 juta. Kalau meninggal biasa, kalau meninggal kecelakaan 200 juta.
Kemudian iuran rutin setiap bulannya berapa? Nah, kalau setiap bulannya 1,8 juta, setiap tahunnya itu 1,8 juta setiap tahun ya. Tapi kalau setiap bulannya kurang lebih 166.000. Nah, ini setiap bulannya. Jadi terjangkau ya, 166.000 ya. Pak Burhan ini, umurnya 30 tahun. Dan iurannya, Pak Burhan iuran rutin setiap bulannya itu selama berapa tahun? Selama 5 tahun. Nah, masa perlindungannya berapa? Selama 10 tahun. Jadi iurannya 5 tahun, tapi dilindungi selama 10 tahun. Nah, ini manfaatnya ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, kita lihat skenario pertama. Kalau dalam skenario pertama, dalam proses Pak Burhan ini, iuran rutin ya setiap bulan, ya, iuran rutin setiap bulan gitu ya. Tahu-tahu misalnya di bulan keempat, ya Pak Burhan ini meninggal dunia, maka berarti akan dapat santunan. Nah, santunan ini ya Bapak Ibu sekalian dibagi dua ya. Nah, maksimal tadi 45% diwakafkan, yang 50% santunan untuk ahli waris. Nah, ini kalau dalam rentang 10 tahun ini ya skenario pertama Pak Burhan meninggal. Tapi ada skenario kedua, bagaimana kalau dalam rentang 10 tahun ini Pak Burhan tidak meninggal? Nah, kalau tidak meninggal bagaimana? Di tahun ke-10 ini, di akhir tahun ke-10, kemudian ya dana yang diiurkan Pak Burhan selama 5 tahun tadi, dananya akan dikembalikan 100%. Nah, artinya dengan skema ini tuh tidak ada ruginya tuh Pak Burhan gitu ya. Kenapa? Karena kalau tidak terjadi apa-apa, dananya kembali. Nah, kan enak banget tuh Pak Burhan. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian. Ini program Rizkia yang sangat menarik ya Bapak Ibu sekalian. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Ilustrasinya seperti itu. Nah, tinggal kita lihat di sini ada tabelnya ya. Nah, umur kita berapa? Kalau 40 tahun berarti wah, masih murah juga nih kalau 40 tahun ya. 274.000 ya setiap bulan. Nah, tapi nanti kita tinggal pilih ya. Manfaat asuransinya mau berapa? Mau ada 100 juta, 200 juta, 300 juta, sampai 2 miliar kalau sekarang. Ya, tapi kalau ini 1 miliar ya, sorry ya, 1 miliar. Tapi nggak tahu ya, kemarin kayaknya ada info sudah sampai 2 miliar. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, dengan skema ini tuh bisa jadi kita solusi kita nabung gitu ya. Tapi juga solusi dapat santunan kalau meninggal, dan sekaligus solusi berwakaf ya dalam jumlah besar. Bahkan bisa berwakaf 1 miliar. Nah, kayak gitu ya. Ini ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini skema program Rizkia. Oke. Nah, bagaimana implementasinya untuk yayasan pendidikan, ya, pesantren gitu ya, yayasan sosial. Nah, kita lihat di yayasan pendidikan. Nah, nanti di sini ada 3 segmen. Segmen pertama untuk guru dan karyawan. Segmen kedua untuk murid. Segmen ketiga untuk wali murid. Nah, segmen guru karyawan, solusi apa yang didapatkan? Yang pertama, solusi santunan untuk guru karyawan. Nah, jadi skema untuk guru karyawan ini, jadi yang bayarin siapa? Yang bayarin yayasan. Nah, jadi ini bentuk apresiasi ya yayasan terhadap guru karyawan yang sudah mengabdi ya kepada yayasan. Misalnya ada kriteria tertentu gitu ya. Intinya itu bentuk apresiasi, maka guru karyawan ini kemudian diikutkan program Rizkia ini. Nah, apa manfaatnya nanti? Nah, kalau misalnya terjadi sesuatu dalam proses ya mengajar atau proses berinteraksi di lembaga kita, tahu-tahu guru dan karyawan ini misalnya ada yang meninggal, maka kemudian guru karyawan yang meninggal ini akan dapat santunan. Dan menariknya, santunannya dari mana? Dari Generalis Syariah selaku penyelenggara asuransi jiwa syariahnya. Nah, gitu ya. Kalau selama ini kalau ada guru dan karyawan meninggal, mungkin yayasan ngambil dana dari rekening yayasan ya, atau ngambil dari kasnya yayasan. Nah, tapi kan untuk memberikan santunan, kalau ngambil dari kas yayasan ini kan nggak bisa besar-besar. Ya, mungkin 1 juta, mungkin maksimal mungkin 5 juta. Tapi kalau ketika bekerja sama dengan Generalis Syariah ini, kalau ada karyawan yang meninggal, maka jumlah santunan yang bisa didapatkan bisa puluhan juta, bahkan bisa ratusan juta untuk karyawan, ya ahli warisnya ya. Nah, artinya ini membuat dari sisi istilahnya solusi ya diberikan oleh misalnya guru kita atau karyawan kita ini ustadznya gitu ya, artinya kepala keluarga yang meninggal. Nah, bagaimana istrinya?
ya. Nah, ini kan butuh santunan ya. Nah, makanya dengan skema ini jadi solusi gitu ya. Itu yang pertama. Jadi solusi santunan untuk guru dan karyawan. Nah, kemudian selain santunan ya, tadi maksimal 45% tadi keluarnya bisa juga diwakafkan. Nah, makanya nanti ini juga selain mendapatkan santunan guru karyawannya, kemudian berikutnya guru dan karyawannya juga otomatis berwakaf. Dan wakafnya disalurkan kemana? Ke yayasan kita. Nah, jadi yayasan dapat dua ini, ya maksudnya artinya kan semuanya juga ke yayasan ya. Artinya untuk dari sisi kemanfaatan yayasan menyalurkan santunan ya untuk ahli waris dari guru karyawannya, di sisi yang lain yayasan menerima wakaf ya, wakaf uang ya dari guru atau karyawannya yang meninggal tadi. Kemudian kalau misalnya tidak terjadi sesuatu, maka ya tadi ya dan uang yang diiurkan oleh yayasan tadi ya maka di akhir tahun ke-10 kemudian dikembalikan. Nah, artinya bagi yayasan ini jadi solusi tabungan ya. Nah, jadi yayasan jadi punya tabungan ya Bapak Ibu sekalian. Tapi menariknya sambil menabung, sambil juga melindungi para karyawan-karyawannya. Nah, makanya sekali lagi skema ini tidak tidak merugikan bagi karyawan, tapi malah banyak manfaatnya. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, karyawan tinggal memikir yayasan tinggal memikirkan ya, berapa dana yang direncanakan untuk ditabung itu ya. Nah, gitu. Kemudian diikutkan program ini, tapi dia sekaligus sekaligus melindungi para karyawan-karyawannya. Nah, kira-kira gitu. Nah, jadi skema untuk guru karyawan ini skema apresiasi ya dari yayasan. Nah, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Dari sisi kemanfaatannya ya kalau ada risiko karyawan meninggal tadi yayasan tidak perlu mengeluarkan uang santunan dari sakunya sendiri tapi sudah disediakan oleh Jurnal Syariah. Kemudian yang ditinggalkan diberikan santunan. Kemudian berikutnya yayasan dapat wakaf. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi kemanfaatannya luar biasa ini. Nah, gitu ya Bapak sekalian. Nah, ini gambarannya dengan asumsi karyawan umurnya 30 tahun berarti yayasan ya karyawannya umur 30 tahun. Yayasan menyisihkan dananya berapa atau yang ditabungkan oleh yayasan itu berapa per karyawan itu 166.000. Manfaat meninggalnya 100 juta. Ya. Nah, tapi kan maksimal 45% bisa diwakafkan. Nah, kalau meninggal kecelakaan 200 juta. Nah, maksimal 45% bisa diwakafkan. Nah, kalau tidak terjadi sesuatu ada 9.963 itu dikembalikan lagi ke yayasan. Balik lagi. Nah, jadi ini kayak tabungan ya. Kayak tabungan. Tapi bukan tabungan ya, karena ini produk asuransi jiwa syariah. Nah, tapi dia polanya ya seperti tabungan, tapi di sini ada manfaat asuransi syariahnya gitu ya. Dan juga manfaat wakafnya. Nah, itu ya skema Rizkia untuk guru karyawan. Ini menarik untuk kita implementasikan ke yayasan pendidikan, yayasan sosial, dan pesantren. Nah, contohnya misalnya kalau kita ikutkan 10 karyawan kita yang umurnya mungkin 30 tahunan, artinya 30 tahun ya, karyawan-karyawan kita yang 10 orang ini manfaat asuransi 100 juta selama 5 tahun, maka berapa dana yang kita sisihkan ya, atau yang kita tabungkan ya, berapa dana yang yayasan singkirkan atau yang tabungkan, berapa? 1,6 juta. Wah, sangat terjangkau. Jadi kalau kita daftarkan 10 karyawan ini sangat terjangkau ya 1,6 juta. Nah, berarti kalau setahun berapa? 18.450. 5 tahun berarti 92 juta. Jadi sebenarnya ini program kita menabung senilai 92.250. Nah, kalau terjadi resiko potensinya itu berapa? 1 miliar. Santunannya 490% potensi wakafnya, 650 juta potensi untuk ahli warisnya. Nah, kalau tidak terjadi sesuatu maka akan kembali 100%. Ya, kalau misalnya tidak terjadi sesuatu ya, kembali 100%. Berapa nilainya? 92 juta. Ini kembali 100%. Nah, ini kalau jumlah 10 karyawan. Jadi sangat terjangkau ya. Berarti yayasan itu menjadi menyisihkan 1,6 juta ya setiap bulan sekaligus melindungi karyawannya sekaligus nabung. Nah, dan punya potensi mendapatkan wakaf. Nah, kalau 100 orang gimana? Ya berarti menyiapkan 16 juta ya setiap bulan. Ya, setahun berarti 184 juta. Potensi santunannya 10 miliar. Kemudian potensi wakaf
ke yayasan 4,5 miliar, potensi ahli waris ya berapa 5,5 miliar. Nah, kalau tidak terjadi sesuatu, ya berarti dananya kembali berapa? 922 juta ya, kembali ke yayasan. Wah, luar biasa nih. Berarti yayasan punya tabungan berapa? 900 juta ya tabungannya yayasan. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi, ini gambarannya. Nah, jadi kesimpulannya kalau untuk segmentasi karyawan ini ya, maka yang perlu yang dirancang ya oleh yayasan itu dia manajemen keuangannya. Nah, kira-kira berapa dia memiliki anggaran yang dia sisihkan untuk ini menjadi tabungan ya. Nah, ya menjadi tabungan bagi yayasan. Nah, ya selama 10 tahun kita tabungannya. Tapi dia iurannya setiap bulan selama 5 tahun saja. Jadi iuran 5 tahun tok gitu ya. Nah, tapi dalam skema itu dia sekaligus melindungi karyawan-karyawannya. Nah, kayak gitu. Nah, dia tinggal nyiapin anggarannya aja. Kira-kira berapa karyawan yang bisa diikutkan program ini. Nah, sambil nanti bertahap ya, berikutnya bisa dikembangkan. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi, sudut pandangnya manajemen keuangan juga nih ya. Nah, bagaimana konsep Rizkia untuk murid? Nah, kalau konsep Rizkia untuk murid ini ya ini jadi solusi santunan untuk murid. Kemudian nanti ada solusi wakafnya bagi yayasan dan juga solusi tabungan ya bagi lembaga kalau misalnya nanti pembayarnya itu dari yayasan. Nah, ini. Kalau murid itu umur 7 tahun, berarti iuran rutin setiap bulannya berapa? 124.000 ya. Jadi terjangkau ya. Nah, kalau tidak terjadi sesuatu kembali lagi. Nah, ini tergantung kembalinya ini kalau yang bayarnya murid sendiri ya berarti balik ke murid. Tapi kalau yang membayarin dari yayasan kembali ke yayasan gitu ya, megang polisnya. Kemudian juga bisa untuk wali murid. Nah, kalau wali murid ini ya ini menjadi solusi proteksi dia sekolah murid sampai lulus kuliah. Jadi kalau pesertanya wali murid, kalau terjadi sesuatu misalnya meninggal, maka muridnya dapat santunan. Murid yang sekolah di tempat kita dapat santunan. Dan dari santunan ini kemudian bisa menjadi solusi untuk melanjutkan sekolahnya. Jadi tidak berhenti sekolahnya. Dan juga berikutnya bagi yayasan, maka wali murid ini akan berwakaf dan wakafnya disalurkan ke yayasan. Wakaf uang ke yayasan. Nah, kalau tidak terjadi sesuatu, ya artinya sehat walafiat, ya wali muridnya ini, maka ini bisa jadi solusi tabungan pendidikan ya untuk anaknya gitu ya. Nah, jadi ini memang juga untuk wali murid nih bagus juga ini ya. Jadi sisi kemanfaatannya luar biasa. Nah, untuk wali murid nih skemanya dan murah ya. Nah, untuk wali murid itu umur 35 tahun hanya 191.000 ya setiap bulan ya. Jadi menyisihkan selama 5 tahun aja. Nah, setelah itu ya udah aman ya. Terjadi sesuatu meninggal dapat santunan ya, sebagian diwakafkan, sebagian disalurkan oleh waris. Kalau tidak terjadi sesuatu ya dananya akan kembali. Nah, ini ya. Ini menarik juga nih Bapak Ibu sekalian. Maka setiap pribadi kita nih harusnya juga punya ini program ini. Nah, ini juga bisa untuk solusi haji ya. Maksudnya jamaah haji kan sekarang nunggunya lama ya, Bapak Ibu bisa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Nah, cuma kendalanya banyak yang kemudian ketika waktunya sudah sampai untuk pelunasan, akhirnya tidak bisa melunasi. Makanya efeknya itu banyak yang tidak jadi berangkat. Nah, ini solusi untuk para jamaah haji. Jadi dia bisa solusi dia menabung, tapi sekaligus melindunginya. Ya, kalau terjadi sesuatu misalnya meninggal, dapat santunan, ya. Nah, santunannya ini nanti bisa digunakan untuk apa? Badal haji ya. Artinya ketika dia sudah meninggal mungkin anaknya yang berangkat. Jadi kan dialihkan tuh ke anaknya yang berangkat. Nah, kalau tidak ada program ini bisa jadi anaknya belum tentu punya dana ya untuk melunasi gitu kan. Nah, kalau dengan skema ini sudah ada dananya melunasi, anaknya berangkat haji, badal haji untuk orang tuanya kayak gitu. Tapi kalau nggak terjadi apa-apa, ya dananya kembali. Dananya kembali untuk apa? Untuk pelunasan haji. Nah, gitu ya. Nah, ini juga bisa ya Bapak Ibu digunakan untuk skema haji. Gitu ya. Nah, dan di sini juga ada potensi tambahan ya bagi yayasan akan dapat ujroh ya. 15% per bulan dari omsetnya, di tahun kedua 10% per bulan. Artinya ini jadi solusi dana operasional lembaga. Nah, untuk program ini kita kerjasamanya dengan Jurnalis Syariah
Ya, ini perusahaan asuransi syariah yang berdiri sejak 190 tahun. Jadi udah lama banget ya Bapak Ibu. Ada di 50 negara di Indonesia, di dunia gitu. Dan di Indonesia ya untuk unit syariahnya itu berdiri sejak 2017. Ini Dewan Pengawas Syariahnya Ustaz Asep Supaidillah dan Ustadz Muhammad Zubair. Ini penghargaan-penghargaannya ya. Dan kalau kita pengen tahu positioning ya, Jurnalis Syariah itu, jadi kalau Jurnalis Syariah ini posisinya itu nomor 4 di Indonesia ya. Nah, dari sisi asetnya ya, nomor 4. Ya, artinya ini juga bukan perusahaan main-main ya Bapak Ibu ya. Jadi dia sudah terpercaya. Nah, pertanyaannya apakah ini sudah terimplementasikan? Alhamdulillah sudah terimplementasikan Bapak Ibu. Ya, sudah tersalurkan 1 miliar lebih ya. Nah, disalurkan ke Dompet Duafa dan Dewan Masjid Indonesia. Nah, makanya untuk program Rizkia ini bisa disalurkan ke yayasan Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Makanya dengan skema ini, kalau selama ini yang dapat Dompet Duafa dan DMI, nah dengan skema Rizkia ini, yayasan Bapak Ibu juga bisa mendapatkan manfaat dari wakaf manfaat asuransi. Nah, ya ini sudah terimplementasikan di wakaf Hasyim Asy'ari, ya. Kemudian masjid, ya. Kemudian juga pipanisasi. Nah, ini di pesantren Maitul Anwar, ya bahkan ini sudah ada klaimnya. Nah, dan juga sudah disalurkan dalam bentuk ambulans ke Dompet Duafa. Nah, jadi banyak ya kemanfaatannya ya Bapak Ibu sekalian. Dan ini juga sudah terimplementasikan di Wakaf Salman ITB, ya. Untuk apa? Untuk program Rizkia untuk karyawan-karyawan ya lembaganya. Dan juga sudah terimplementasikan di Yayasan Darut Tauhid. Ini juga terimplementasikan untuk karyawan atau santri karya Darut Tauhid. Jadi untuk karyawan-karyawan Darut Tauhid dalam sebagai bentuk apresiasi lembaga, maka mereka diikutkan program Rizkia. Nah, kayak gitu ya. Nah, bagaimana sambutannya dari ketua lembaga ketua Yayasan Darut Tauhid? Mari kita simak. Jagalah hati, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita laksanakan penandatangan kerjasama antara Yayasan Darut Tauhid, Asuransi Syariah Generali, kemudian Wakaf Mulia Institute. Alhamdulillah dengan adanya sinergi semua lembaga ini tentu saja berharap kita bisa memberikan lebih ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain kita lakukan. Kita membuka peluang kesempatan sebanyak-banyaknya saudara-saudara kita untuk menjadi bagian terwujud fasilitas sarana-sarana khususnya wakaf. Baik itu masjid, kemudian fasilitas kelas, fasilitas pendidikan yang semua dibangun dengan dana wakaf. Nah, bagaimana apa yang kita lakukan untuk memotivasi para jamaah wabil khusus santri karya Darut Tauhid untuk juga menjadi bagian berwakaf melalui Darut Tauhid ini. Dengan kerjasama ini tentu saja mudah-mudahan tatkala saat keluarga ataupun santri karya kita ada yang dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua hal yang kita lakukan. Satu, dia mempersiapkan diri untuk dirinya sendiri dengan berwakaf. Yang kedua adalah mempersiapkan untuk keluarganya, karena dari klaim asuransi yang didapatkan nanti sebagian akan diberikan untuk berwakaf sebagai bekal untuk almarhum, dan sebagian akan digunakan, akan diberikan kepada keluarga almarhum. Mudah-mudahan ini menginspirasi juga untuk semua pihak, semua masyarakat, wabil khusus lembaga-lembaga yang di situ diberi amanah SDM yang dikelolanya. Mudah-mudahan kita perhatikan ya. Kita perhatikan, kita berikan kesempatan beliau dan keluarga beliau tatkala nanti dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau punya bekal untuk bisa berwakaf dan juga beliau meninggalkan bekal untuk keluarganya. Terima kasih.
Kepada semua pihak, mudah-mudahan kita terinspirasi dengan kerjasama ini dan mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagalah hati, lentera hidup ini. Oke, itu Bapak Ibu gambarannya. Artinya program ini memang apa ya, kalau istilahnya benar-benar menjadi solusi ya bagi lembaga, dan harapannya ini juga kemudian menjadikan apa ya, istilahnya solusi untuk lahirnya aset-aset wakaf. Nah, gitu ya. Jadi kalau program ini bisa terduplikasikan ya, maka akan lahirlah banyak aset wakaf. Dan juga sekaligus melindungi ya kita ya atau karyawan-karyawan kita ini kemudian untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, skema yang tadi kita bicarakan ini mulai wakaf melalui uang, wakaf uang, ya, wakaf asuransi syariah ini adalah sebuah solusi ya bagi lembaga kita dalam rangka menuju kemandirian finansial. Jadi wakaf melalui uang ini fokus untuk membangun wakaf aset, membangun infrastruktur, menjadi solusi infrastruktur. Berikut wakaf uang ini menjadi solusi untuk wakaf-wakaf produktif di mana outputnya wakaf alaihnya itu lembaga pendidikan kita, lembaga sosial kita. Bisa untuk operasional, kesejahteraan guru, karyawan, dan lain-lainnya. Kemudian wakaf asuransi syariah ini menjadi solusi dana wakaf abadi ya untuk lembaga kita. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi insya Allah dengan skema ini kemudian ini menjadi solusi bagi lembaga kita menuju kemandirian finansial dalam rangka pelayanan kita terhadap umat dan kerjaan Islam. Baik, itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, dan juga ini dalam upaya kita membangun namanya wakaf lifestyle Rotu Jannah, ya, di mana setiap kita menginginkan suatu saat bisa berwakaf dalam jumlah besar, bahkan bisa berwakaf 1 miliar, ya. Nah, kita awali dengan iuran rutin setiap bulan, ya, tadi ya dengan konsep wakaf asuransi syariah. Kemudian kita juga membiasakan diri berwakaf uang, wakaf melalui uang di masa hidup kita, sehingga suatu saat ketika kita meninggal, kita dipadamkan dari api kubur, mendapatkan pahala mengalir, dan insya Allah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah wakaf lifestyle Rotu Jannah. Inilah yang perlu kita duplikasikan, ya, kita syiarkan ya kepada masyarakat bagaimana menjadikan wakaf ini lifestyle. Dalam rangka apa? Dalam rangka solusi mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nah, bagi yayasan, nah ya mungkin yayasan Bapak Ibu pengen gitu ya, juga menjadi yayasan yang menjadi penerima manfaat wakaf asuransi syariah. Nah, bagaimana kalau yayasan Bapak Ibu ingin menjadi salah satu penerima dari program wakaf asuransi syariah ini? Caranya gampang, tinggal daftarkan minimal 5 pengurus yayasan atau karyawan Bapak Ibu untuk mengikuti program Rizkiyah. Ya, maka nanti yayasan Bapak Ibu bisa ikut mengembangkan ya program wakaf asuransi syariah ini. Nah, minimal untuk internal karyawannya, berikutnya nanti bisa ke segmentasi yang berikutnya. Baik, nanti ada menyiapkan dokumen-dokumen yang soal akan bisa diarahkan oleh tim ya dari Wakaf Mulia. Nah, program ini kerjasama Wakaf Mulia dengan Jurnalis Syariah ya dalam rangka tadi ya mengoptimalisasi wakaf di Indonesia. Baik, mungkin itu dari saya. Nah, bagi yayasan yang tertarik ya untuk menjadi nazir ya penerima wakaf asuransi syariah, nah, bisa chat di Zoom dengan kata-kata tertarik Rizkiyah gitu ya. Tertarik Rizkiyah, sebutkan nama dan nomor WA-nya, nanti akan dibantu secara detail untuk teknisnya, dan pastikan juga absen karena materi dan video ya sharing kita hari ini nanti akan dibagikan ke WA Bapak Ibu, jadi pastikan absen. Itu saja bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Prianto yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat jelas, sangat detail, dan tentunya ini membantu kita ya untuk memahami apa yang akan disampaikan beliau terkait dengan implementasi wakaf asuransi syariah di lembaga kita. Baik Bapak Ibu, selanjutnya silakan pastikan ya bagi Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan siang hari ini untuk presensi di chat Zoom
supaya nanti dari admin bisa mengirimkan materi ke kontak WA Bapak Ibu sekalian dan juga video rekamannya supaya kita lebih jelas ya terkait dengan program yang disampaikan oleh Bapak Eko Prianto tadi. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu. Pertanyaan bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara menuliskan pertanyaannya di chat Zoom dan yang kedua bisa dengan raise hand, kemudian nanti akan bisa berbicara langsung. Baik, ini sudah ada dari Bapak akunnya HP G32. Mungkin Bapak bisa kenalan dulu ya, supaya kita tahu nama Bapak siapa. Silakan Ustadz. Nama saya Sudiman. Sudah dengar Ibu? Sudah, Ustadz. Silakan, Ustadz. Dari Yayasan Mitra Dialog Kuliah Subuh dari Bandung, Kabupaten Sumedang. Terima kasih Pak Eko sudah memberikan penjelasan. Yang ingin saya tanyakan, tadi kalau perbandingan uang premi katakanlah, itu kan hanya, kalau yang tadi 10 orang dengan 30 ini kan hanya hampir sekitar, kalau dikembalikan saja 922 juta, Pak. Sedangkan kalau jaminan asuransinya hampir 10 miliar, artinya hanya 10%, Pak. Jumlah dana yang disetorkan, sedangkan manfaatnya adalah 100%, gitu, Pak. Yang ingin saya tanyakan, apakah asuransi wakaf syariah ini hasilnya di kerjasama tadi dengan apa, Gloria apa ya? Kita menginduk dengan asuransi apa itu tadi Gloria yang Generali. Ya. Yang saya tanyakan, apakah uang itu diinvestasikan, Pak? Karena mengingat antara premi dengan jaminan itu hanya 10%, Pak Eko. Itu aja, terima kasih. Kemudian yang kedua, Pak. Ya. Tadi kalau masa asuransi 10 tahun, kita hanya bayar 5 tahun, Pak. Itu apakah harus 10 dan 5, ataukah kita bisa mengukur, misalnya, saya usia hampir 70 tahun, Pak. Apakah ada batas maksimal usia gitu, Pak? Katakanlah kalau misalnya saya sudah 70 tahun, ngambil 6 tahun, berarti bayar premi 3 tahun begitu, Pak. Rasionya selalu 50%. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sudiman ya, yang sudah bertanya dengan ada beberapa pertanyaan. Pak Eko, silakan bisa langsung dijawab. Oke, baik. Terima kasih banyak ya, Ustadz Sudirman. Jadi gini, untuk yang tadi, nah ini kita buka aja ya slide-nya. Yang ini ya. Jadi untuk misalnya ya kita mengikutkan ya karyawan kita itu misalnya 10 orang, karyawan 10 orang. Nah, karyawan 10 orang ini ya usianya anggap saja semuanya, ini asumsi ya. Ini untuk biar mudah ngitungnya 30 tahun nih umurnya gitu. Kemudian manfaat asuransinya yang diambil ya itu pilihannya 100 juta. Masa pembayarannya iurannya selama 5 tahun. Nah, sehingga kalau 10 orang karyawan, nah itu kalau umur 30 tahun itu untuk programnya manfaatnya itu asuransinya itu 100 juta, maka iuran rutin setiap bulannya itu 166.000. Ya. Ya, kalau 10 orang berarti kali 10 kan? Berarti per bulan berapa? Per bulan 1,6 juta nih yayasan menyisihkan gitu kan untuk karyawannya. Kalau setahun berarti jadi 18 juta karena
satu apa 12 namanya ini. ya kalau istilahnya 10 orang kan. Nah, Ya, ya, terus betul, Pak. kemudian 5 tahun. ya ini kalau tahunan, jadi ada beda Ya, ya, ya. penghitungannya beda kalau tahunan ya. Ya, Nah, terus kalau 5 tahun berarti 92 juta. ya, ya, Pak. Nah, kemudian potensi, nah ini kan potensi ya, Ya, potensi manfaatnya itu, santunannya itu berarti jadi 1 miliar kalau ya, ya. potensinya. Kalau ini kan asumsi semuanya ini kan, tapi kan Ya, nggak pasti betul, betul, Pak. semuanya. Ya, Pak. Ya. Nah, dengan kalau tadi diambil misalnya lembaganya komitmennya itu atau waatnya itu 45%, ya berarti 450 juta potensinya, yang 65 juta ya Untuk ahli waris. ya untuk ahli waris gitu ya. Nah, gitu. Jadi itu ya apa namanya skemanya. Nah, kalau tidak terjadi sesuatu berarti dananya kembali nih. 92 itu Pak ya. Ya. Ya 92 juta ini kembali. Ya. Nah, jadi bukan 900 juta tadi ya, bukan ya. Ya, 92 juta. Ya. Nah, Tapi kalau kamu yang 10% kan, Pak? ya kalau 900 juta itu kalau yang 100 seperti yang Darut Tauhid itu dia minimal 100 Iya, Pak ya. gitu. 10 Nah, miliar. ini yang 100 orang ini. Gitu. Nah, begitu mungkin gambarannya, Pak Sudirman ya. Demikian Pak Sudiman, apakah masih ada yang mau ditanyakan Pak? Terima kasih, Kiranya cukup jelas, jelas. Pak. Cukup jelas, alhamdulillah. Baik, baik. Terima kasih Pak Sudiman. Pak Eko, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bapak Mulkan. Ya, dari Bapak Mulkan, pertanyaan beliau, kalau mau ikut perorangan bukan yayasan, apakah boleh? Silakan Pak. Boleh ya Pak Mulkan, nanti bisa pastikan absen atau nanti bisa dihubungi sama ini ya, admin ya, atau Bu Isna ya. Jadi kalau misalnya kita ikut secara personal juga boleh. Karena kan ini kan sebenarnya program Rizkia ini kan personal ya. Tapi kemudian dia juga bisa digunakan untuk konsepnya, implementasinya di yayasan gitu ya, di lembaga dan seterusnya. Perusahaan juga boleh kalau Bapak Ibu punya misalnya perusahaan kemudian ingin programnya ini untuk karyawan-karyawannya juga boleh. Nah, nanti kan wakafnya disalurkan ke yayasan. Nah, itu juga boleh ya. Nah, jadi kalau istilahnya ini seperti jadi solusi dana CSR juga ya untuk apa namanya untuk lembaga gitu. Nah, mungkin begitu ya. Jadi bisa. Oh ya tadi tambahan tuh Pak Sudirman itu umurnya tadi ya, umurnya itu maksimal 60 tahun ya. Oh, itu Pak ya. Itu yang pesertanya. Nah, tapi kalau pemegang polisnya bisa sampai umur 90 tahun. Nah, tapi kalau peserta sebagai peserta yang istilahnya yang apa diikutkan sebagai pesertanya itu maksimal 60 tahun kayak gitu. Nah, jadi kan berarti kan masih ada 5 tahun kan kira-kira masa ininya. Nah, jadi sebenarnya tapi ini juga tuh bagus kalau yang 60 tahun ikut tuh kan karena kan dengan iuran 50 tahun artinya kan 60 tahun ya itu berarti kan sudah mempersiapkan untuk wakaf kan istilahnya gitu ya. Sudah mempersiapkan untuk wakaf itu. Jadi udah orientasinya udah akhirat. Jadi sebenarnya nabung sekaligus Untuk wakaf akhirat, gitu ya. Iya untuk akhirat sekalian gitu. Nah, gitu mungkin Pak, ya. Alhamdulillah. Ya. Baik, terima kasih Pak Eko. Selanjutnya nanti Pak Mulkan Wahyudi ya, insya Allah akan dikontak oleh admin untuk dibantu proses berikutnya ketika kita mau ikut secara perorangan. Bisa juga ya itu. Baik, selanjutnya ini pertanyaan dari Bapak Mustafa Tohari. Assalamualaikum Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Mustafa Tohari dari Kota Pangkal Pinang, mau bertanya. Untuk asuransi uang, nah mungkin maksudnya untuk wakaf asuransi ya, mungkin ya. Kalau ini kan pertanyaan untuk asuransi uang, apakah ada jaminan keamanan dananya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, jadi di dalam konsep asuransi syariah itu ya, terutama asuransi jiwa syariah itu ada namanya reasuransi. Nah, jadi artinya dana asuransi itu diasuransikan lagi gitu ya
Karena itu standarisasinya seperti itu ya untuk menjaga agar dananya aman ya. Makanya dia ada reasuransi. Makanya perusahaan asuransi itu ada dua ya, ada perusahaan asuransi umum, ada perusahaan reasuransi. Nah kalau reasuransi itu yang memberikan asuransi untuk program-program asuransi syariah. Nah begitu ya, jadi ada jaminannya di reasuransi. Begitu ya, Bu Isla. Baik, terima kasih Pak Eko atas penjelasannya. Tentunya selain reasuransi juga kita ketika menentukan ya akan bekerja sama dengan perusahaan yang mana, nah kita tentunya akan bekerja sama ya dengan perusahaan yang memang sudah teruji gitu ya dari sisi program-programnya dan juga kualifikasi perusahaannya. Baik, selanjutnya ini dari Bapak Yunardi dari Bandung. Pertanyaan beliau, masa atau periodenya ada batasan waktu minimal atau maksimalnya? Kalau tadi kan contohnya 5 tahun, Pak Eko. Silakan. Ya, untuk program iurannya itu minimal 5 tahun. Ya. Tapi kemudian untuk program maksimalnya ya berarti 10 tahun. Jadi maksudnya begini. Misal kita ingin tadi kita ikut program iurannya selama 5 tahun ya, tapi nanti dilindungi selama 10 tahun. Nah, tapi bisa nggak kita iuran selama 10 tahun? Ya bisa juga ya. Nah, tapi efeknya apa? Efeknya dia lebih murah nanti. Jadi iuran kita itu jadi lebih murah. Kenapa? Karena yang iurannya harusnya 5 tahun jadi 10 tahun kira-kira gitu. Jadi perbedaannya di situ aja. Nah, gitu. Jadi itu pilihan ya. Nah, tapi minimalnya itu 5 tahun. Ya, program minimal 5 tahun. Pembayarannya bisa setiap bulan, skemanya bisa per 4 bulan, bisa per 6 bulan, bisa juga per tahun pembayarannya. Itu tergantung pilihan kita. Begitu mungkin Bu Isna. Baik, terima kasih Pak Eko atas penjelasannya. Demikian Pak Yunardi. Ini dari Bapak Muhammad Admin Adnan. Nah, ini dari Poso ini ya. Bismillah, kami ingin ikut program ini, baik perorangan maupun lembaga. Nah, insya Allah ya, Alhamdulillah Pak Amin, insya Allah nanti akan kita koordinasikan untuk teknis berikutnya. Mungkin dari Pak Eko ada yang perlu disampaikan, apa yang harus beliau persiapkan begitu Pak Eko? Untuk Pak Muhammad Amin ya. Ya, untuk Ustadz Muhammad Amin nanti pastikan absen ya. Nanti akan dihubungi oleh admin ya. Nah, jadi secara aspek teknis ya, langkah pertama nanti kita akan ini ya, apa namanya? Tadi kan minimal 5 orang yang mengirimkan pesertanya ya dari yayasan, minimal 5 orang. Nah, kemudian nanti akan ini ya dibikinkan apa ilustrasinya setiap 5 orang ini gitu. Terus kemudian nanti tinggal iuran pertamanya tinggal ditransfer ke rekening wakaf mulia. Nah, nanti akan dibantu oleh wakaf mulia untuk didaftarkan gitu. Sekaligus melengkapi dokumen-dokumen ya. Nah, sebagai lembaga nanti ada kelengkapan dokumen. Nah, insya Allah nanti akan diinformasikan oleh admin ya. Macam-macam ininya ya, apa istilahnya dokumen-dokumennya. Nah, jadi praktis ya. Nanti akan dibantulah ya dari ini tim dari Wakaf Mulia. Begitu mungkin ya. Nah, yang pasti Ustadz Muhammad Adnan pastikan sudah absen gitu ya. Baik, terima kasih Pak Eko atas penjelasannya. Insya Allah nanti setelah ini Pak Amin ya, Ustadz Amin akan dibantu oleh nanti dari saya maupun juga dari Mbak Erna ya kalau terkait dengan program wakaf asuransi syariah ini. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan program wakaf juga boleh ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau memang masih ada yang mau ditanyakan. Dan insya Allah nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu juga mengikuti program wakaf asuransi syariah ini dan Bapak Ibu juga ingin ya mengaplikasikan misalnya ke
ke wali santri atau ke santri, atau mungkin Bapak Ibu pengen juga nih menjelaskan ke pihak yayasan yang lainnya. Mungkin hari ini Bapak Ibu datang sendiri begitu ya. Nah, itu nanti dari Wakaf Mulia siap ya Bapak Ibu, kita bisa melakukan membantu untuk sosialisasi sehingga nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan ya dengan lebih detail dibantu oleh tim dari Wakaf Mulia. Seperti dulu ya ketika pertama kali kita share info ini gitu ya melalui webinar seperti ini, kemudian dari tim Darut Tauhid hadir begitu ya. Nah, setelah itu dari tim Darut Tauhid ini karena yang hadir hanya sebagian, akhirnya kemudian minta ya untuk kemudian diadakan Zoom meeting terkait dengan aplikasi program ini ke seluruh pengurus yayasan. Nah, di situ ada diskusi, pertanyaan gitu ya untuk lebih memperjelas terkait dengan programnya, dan alhamdulillah setelah dari meeting itu kemudian bisa langsung diaplikasikan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu memang saat ini sudah istilahnya mendapatkan gambaran jelas, kita bisa langsung mengaplikasikan di lembaga kita. Nah, nanti setelah kita aplikasi di lembaga kita, insya Allah itu kita bisa masuk ke istilahnya elemen-elemen yang ada di yayasan kita. Bahkan kita juga bisa ya kalau ada komunitas begitu ya. Kemudian tadi kalau ada wali santri, kemudian juga mungkin jamaah begitu ya, jamaah pengajian atau apa, itu kita siap untuk membantu untuk sosialisasi program ini. Dan nanti ketika para jamaah itu ikut, nanti bisa ya kemudian memang lembaga Bapak Ibu yang menjadi nazir penerima manfaatnya gitu ya untuk wakaf asuransi syariah ini. Baik, terima kasih Bapak Ustadz Muhammad Amin Adnan. Nah, beliau sudah presensi. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ini Pak Eko. Baik, Bapak Ibu, pastikan ya Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan siang hari ini untuk presensi supaya nanti bisa mendapatkan kiriman materi sore hari ini, dan juga nanti ada beberapa hal yang bisa kita sharingkan kepada Bapak Ibu terkait dengan info-info dari program wakaf asuransi syariah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, kita akan mendengarkan closing statement ya dari Bapak Eko Prianto. Pada beliau kami persilahkan. Oke, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Bapak Ibu ya, pengembangan wakaf ini sangat penting ya untuk sama-sama kita kembangkan. Dan hal yang menarik dalam konsep wakaf ini, inovasi-inovasi dalam dunia perwakafan itu sudah berkembang ya, terus berkembang ya. Mulai dari wakaf uang ya, kemudian ada seperti yang kita bahas hari ini wakaf asuransi syariah, ada cash wakaf link sukuk, ada cash wakaf link deposito gitu ya. Terus ada wakaf saham dan seterusnya ya. Nah, artinya inovasi dalam pengembangan perwakafan ini dalam rangka apa? Dalam rangka kita membangun yang namanya wakaf lifestyle ya di tengah masyarakat. Sehingga ibaratnya masyarakat itu dari sudut manapun ya dia bisa berwakaf. Nah, makanya ini kita perlu ya melakukan inovasi-inovasi, kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, dan banyak juga kolaborasi kita ya yang kita lakukan ya agar konsep wakaf ini kemudian bisa menjadi lifestyle di tengah masyarakat. Nah, termasuk program wakaf asuransi syariah ini juga bisa kita implementasikan ya di lembaga kita. Karena dari sisi kemanfaatan secara pribadi saja udah luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kenapa luar biasa ya? Karena kita itu dengan konsep wakaf asuransi syariah ini sudah mempersiapkan diri gitu ya. Artinya sewaktu-waktu kalau kita meninggal, ya kita udah langsung berwakaf, dan amalan terakhir kita itu ya wakaf gitu ya. Otomatis, kira-kira gitu. Jadi kita sudah mempersiapkan diri. Tapi dari sisi yang lain, itu dari sisi pribadi kita, bahwa kemudian itu menjadi wakaf kita, menjadi amal jariah kita. Tapi dari sisi yang lain, ya maka lahirlah aset wakaf ya. Nah, dari program ini kemudian lahirlah aset wakaf, yang dimana aset wakaf ini ya dikembangkan oleh yayasan kita, dan otomatis kan yayasan kita juga akan berkembang dan juga bisa memberikan kemaslahatan bagi umat. Nah gitu ya, jadi kalau bisa tuh kita
ketika kita meninggal itu ya bermanfaat bagi umat gitu ya. Nah, makanya dan sekaligus yang dari sisi lainnya kita juga memberikan ya santunan untuk ahli waris kita. Nah, artinya memang sebuah kemanfaatan yang bisa kita istilahnya kita berikan ya dalam konsep wakaf asuransi syariah. Dan mudah-mudahan ini juga bisa terimplementasi di yayasan Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bu Isna tadi, nah kalau di lembaga Bapak Ibu ingin mengadakan misalnya kayak Zoom gitu ya, untuk kita bisa menerangkan lebih detail lagi, nanti silakan ya berkoordinasi dengan Bu Isna, nanti dijadwalkan, nanti kita undang sekalian ininya ya dari jurnalis syariahnya sehingga bisa lebih jelas ya dari sisi aspek teknisnya. Mungkin itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko Prianto atas closing statement-nya. Nah, ini lebih menguatkan kita, lebih memperjelas lagi terkait dengan program wakaf asuransi syariah ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu, Ustadz dan Ustadzat sekalian yang sudah berkenan hadir untuk menghadiri undangan kita di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan 1,5 jam ya waktu yang kita gunakan untuk mendengarkan dan belajar terkait dengan program wakaf asuransi syariah ini menjadi amal ibadah kita. Marilah forum kita pada kesempatan siang hari ini kita tutup dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.